Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang kepada Pak Jutis, Dr. Rani, Pak Anton, serta para Bapak Ibu Roadster sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan mencoba share ilmu tentang dampak penggunaan gadget terhadap kesehatan mata kita semua. Mungkin saya coba share screen terlebih dahulu. Ah, sudah muncul, Bapak, dokter? Oke, oke, sebentar. Oke, baik, tanpa panjang waktu saya mulai untuk sharing dampak penggunaan gadget terhadap kesehatan mata. Seperti yang kita ketahui, eh, belakangan ini semenjak teknologi gadget semakin banyak, layanan internet semakin kencang dan baik, kita tidak bisa lepas dari kehidupan, tidak bisa lepas dari penggunaan gadget, baik itu handphone, monitor, HP, komputer, laptop, tablet, maupun sekarang banyak yang VR game. Nah, sebelum kita ke intinya, ada baiknya dulu saya akan memaparkan bagaimana situasi kepemilikan komputer dan telepon seluler di Indonesia. Untuk komputer itu sendiri, semakin dari tahun 2015 sampai tahun 2021 itu cukup stabil, sekitar 18,24% penduduk Indonesia memiliki komputer di rumahnya, dengan persentase terbanyak ada di di Provinsi DKI Jakarta. Sementara kepemilikan telepon seluler atau handphone itu semakin tahun semakin banyak. Bahkan pada tahun 2021 ini mencapai 65,87% se-Indonesia, yaitu lebih dari setengah penduduk Indonesia sudah memiliki telepon genggam sendiri. Dengan kepemilikan terbanyak itu ada di Kepulauan Riau, hampir mencapai 100%. Nah, gadget ini tentunya didukung oleh fasilitas internet yang cukup memadai juga. Bahkan dikatakan dapat di sini dilaporkan bahwa pada tahun 2021 sampai 2022 layanan internet sudah mencapai 77,02% penduduk Indonesia. Ini cukup banyak. Nah, ketika layanan ini sudah banyak digunakan, tentunya aktivitas juga sudah mulai bergantung dengan penggunaan internet. Ini adalah proporsi pengguna internet di Indonesia. Dengan proporsi pengguna yang paling banyak itu berkisar pada usia 13 sampai 24 tahun. Ini usia-usia produktif. Pada usia di bawah itu, pada usia anak-anak, sama usia di atas 54 tahun, penggunanya relatif tidak sebanyak usia produktif. Nah, bagaimana penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari ya? Sekarang ini ya bisa dibilang seperti yang tadi Pak Jutis bilang, kehidupan kita sudah tidak bisa lepas dari gadget. Ibarat kata ini sudah kebutuhan primer kita, karena apa-apa dilakukan itu berhubungan dengan pendidikan, pekerjaan, bisnis, investasi, layanan publik, transaksi online, transportasi online, seperti kalau kita pesan ojek ataupun taksi online, bahkan hobi dan hiburan kayak game misalnya, itu juga menggunakan uh, gadget. Bahkan media sosial seperti kita untuk menjalin komunikasi, WhatsApp, Facebook, Instagram, atau bahkan TikTok sekaligus. Inilah yang membuat kita ya mungkin tidak bisa melepaskan gadget 100% dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun tiap orang pasti akan menggunakan gadget ini dalam intensitas dan frekuensi yang sangat berbeda-beda. Bagaimana perubahan penggunaan internet selama COVID-19? Tentunya ini cukup berdampak karena selama pandemi kita dituntut untuk meminimalisir kegiatan di luar ruangan. Bahkan pendidikan dan pekerjaan kita juga harus dilakukan di dalam rumah.
Pada survei menunjukkan bahwa peningkatan yang paling banyak itu terjadi pada usia sekolah 13 sampai 18 tahun, itu bahkan sampai 76,63% anak-anak menggunakan internet. Yang kita tahu memang semenjak pandemi di awal 2020 yang lalu, kegiatan belajar mengajar sudah sepenuhnya beralih ke gadget, komputer, laptop dengan fasilitas internet. Sehingga aktivitas di luar ruangan mungkin lebih berkurang dibanding pada saat pandemi belum ada. Dengan durasi penggunaan itu ya paling lama 1-5 jam. Bahkan ada 30% penduduk Indonesia yang bahkan bisa mencapai 6-10 jam per hari. Bisa ada survei mengatakan lebih dari 10 jam, cuman tidak sebanyak durasi 6-10 jam ini. Sekitar 15-20%. Bagaimana dampaknya? Tentunya aktivitas penggunaan gadget yang sudah tidak bisa lepas dalam kehidupan sehari-hari juga akan berdampak terhadap ketergantungan kita, mulai dari bangun tidur, mau mandi, sarapan, makan siang, berangkat ke kantor, atau mengendarai mobil atau kendaraan yang bisa dibilang cukup berbahaya, kita juga masih main handphone, entah itu sekedar ngecek WhatsApp, atau Facebook, atau yang lainnya. Bahkan ketika ngumpul bareng keluarga atau ngumpul dengan teman-teman, kita juga masih melihat handphone. Tentunya ketergantungan ini juga memiliki dampak terhadap kesehatan, terutama kesehatan mata. Meskipun dari segi yang lain, internet dan gadget memiliki banyak keuntungan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pagi hingga malam lagi, bisa membuat keluhan yang paling sering kita rasakan. Antara lain matanya itu lelah, capek, kayak bawaannya kelopak matanya berat, pengen merem terus, kayak pengen tidur aja gitu bawaannya. Ini adalah salah satu dampak singkat atau dampak jangka pendek yang langsung dapat dimunculkan oleh penggunaan gadget dalam waktu yang cukup lama. Dan dampak ini tidak hanya mempengaruhi usia dewasa, tapi anak-anak juga bisa memiliki dampak yang sama. Berikut adalah tanda-tanda gejala bahwa mata kita sudah kelelahan atau yang dikenal dengan computer vision syndrome atau mata lelah akibat gawai, akibat perangkat digital. Ini yang mungkin Bapak Ibu roadster sekalian, atau mungkin saya juga bisa merasakan ketika sudah terlalu lama di depan monitor. Bisa ngerasa pusing, matanya ngerasa berat dan capek, badannya terutama leher, tengkuk belakang ngerasa kok berat, kayak berat dan pegel. Kemudian penglihatannya fluktuasi, kadang jelas, tapi setelah lama di depan komputer tiba-tiba mendadak jadi buram. Kemudian ini bisa hilang timbul terus-terusan. Atau silau melihat cahaya, terutama setelah pulang kantor, nyetir malam, terus melihat lampu dari arah yang berlawanan, itu rasanya kok kayak silau banget, sampai bawahnya itu pengen nutup mata. Kemudian penglihatan pada malam hari juga udah nggak nyaman biasanya. Mata kering juga sering terjadi pada penggunaan gadget terlalu lama, disertai dengan mata rasanya sudah kayak ada yang nempel gitu, ada kemasukan sesuatu, atau gatal, atau berair, atau bahkan konsentrasinya juga menurun. Mungkin setiap orang akan berbeda-beda apa yang dia rasakan. Bisa hanya dari satu gejala saja, atau bahkan lebih dari satu gejala yang muncul ketika sudah berada terlalu lama di depan gawai atau perangkat digital. Ini ada saya lampirkan sedikit, yaitu banyak penelitian yang memang sudah melaksanakan penelitian ini, terutama setelah pandemi COVID. Memang ini saya ambil dari salah satu penelitian di China, bahwa anak-anak yang kuliahnya di depan komputer bahkan bisa sampai 7-9 jam itu
Sebagian besar, sekitar 74,32%, mengalami mata lelah atau sindrom mata kering atau mata pegal akibat gawai, dibandingkan dengan anak-anak yang kuliahnya masuk kelas, namun hanya menggunakan gadget sekitar 2-4 jam dalam sehari. Angka kejadian untuk computer vision syndrome-nya memang lebih rendah dibanding dengan anak-anak yang berkuliah di depan laptop. Ini juga berlaku untuk Bapak Ibu atau usia dewasa yang memang pekerjaannya dituntut untuk melihat komputer secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang dengan frekuensi yang cukup sering, 5 hari dalam seminggu mungkin, atau bahkan di kantor udah seharian ngelihat laptop atau HP, pulangnya pun juga terpaksa harus mungkin melanjutkan pekerjaan dengan menggunakan laptop juga. Di luar negeri sudah banyak yang menjalankan penelitian-penelitian serupa untuk menilai apakah komplikasi atau dampak terhadap kesehatan mata akibat terlalu lama melihat gadget. Memang paling banyak ditemukan adalah mata kering atau computer vision syndrome. Bagaimana dengan minus atau matanya jadi minus? Ini paling banyak ditemukan pada anak-anak. Memang anak-anak karena dia masa pertumbuhan dan aktivitas melihat jauhnya pun berkurang semenjak pandemi, dan dia lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah atau melihat dekat seperti gadget ataupun buku. Ini adalah salah satu faktor yang memicu anaknya menjadi minus matanya. Selain faktor yang paling kuat memang adalah faktor genetik dari orang tua. Ini yang menjadi perhatian kita semua. Bahkan walaupun kita misalnya matanya nggak pernah pakai kacamata dulu, tapi sering ngerasa matanya capek, pegel, nggak enak, kering kalau udah terlalu lama di komputer. Apalagi kita kerja, mungkin kebanyakan kerjanya di ruangan yang ber-AC. Ini salah satu juga akan sangat-sangat memicu munculnya computer vision syndrome. Terlebih misalnya posisi duduknya nggak berubah, duduk terus selama berjam-jam, lehernya nekuk, nggak ada posisi istirahat berdiri atau jalan dan melihat jauh. Selain mata juga dia akan bisa mengalami yang tadi pusing, terus lehernya berat, badannya pegel, punggungnya pegel. Inilah akibat dari computer vision syndrome. Nah, untuk khusus anak-anak, seperti yang tadi saya bilang, mungkin karena mereka masih masa pertumbuhan, ada yang namanya kuarantin miopia atau mata minus akibat terlalu lama karantina di rumah. Hal ini disebabkan akibat intensitas aktivitas melihat dekat yang meningkat, kemudian screen time meningkat atau durasi menggunakan gadgetnya juga meningkat, sehingga anak-anak ini terpapar dengan risiko mata lelah dan bahkan munculnya minus atau bahkan bertambahnya minus. Ini bahkan sampai 80% anak-anak yang dilakukan penelitian ini mengalami rasa panas pada mata, gatal, capek, dan juga bisa akhirnya nanti menjadi miopia atau minus. Mungkin nggak cuma anak-anak, bahkan kita yang sudah dewasa pun kalau terlalu lama juga akan mengalami hal yang serupa. Khusus untuk anak-anak, akan berbeda dengan orang dewasa. Kalau kita ngerasa nggak enak, kalau Bapak Ibu roadster sekalian misalnya ngerasa matanya nggak enak, entah itu buram atau ganjel matanya, pasti akan langsung ke dokter. Tapi kalau anak-anak, ada beberapa hal yang tidak bisa mungkin diungkapkan oleh anak-anak, entah itu karena mereka tidak tahu atau tidak merasakan, atau takut dengan orang tuanya, jadi takut ngomong apa yang dia rasakan, sehingga dia menjalani aktivitas sehari-hari dengan mungkin sudah ada gangguan pada matanya. Yang paling sering mungkin kalau Bapak Ibu roadster punya anak yang masih kecil, mungkin pernah melihat anaknya sering menyipitkan matanya kalau melihat jauh, atau nonton TV terlalu dekat, atau sering ngucek-ngucek mata, atau dari Bapak Ibu gurunya ngelaporin kok dia sering maju ke papan tulis, atau sering nanya, atau prestasinya menurun, atau catatannya nggak lengkap.
ini adalah salah satu tanda bahwa si anak mengalami gangguan mata. Entah itu matanya alergi, gatal, atau minus, atau kelelahan akibat penggunaan perangkat digital. Ini yang harus kita waspadai apabila Bapak Ibu Roadster sekalian punya anak-anak yang masih berusia kecil, balita, atau belum sekolah. Anak-anak juga didorong supaya untuk tidak takut mengeluhkan apa yang mereka rasakan. Karena bagaimanapun, karena mereka masih masa pertumbuhan, keluhan mereka ini bisa nanti berdampak terhadap pertumbuhan mereka apabila tidak terdeteksi dan tidak tertangani dengan cepat dan dengan tepat. Ini adalah salah satu cara yang saat ini cukup efektif dilakukan dan bahkan Kemenkes juga sudah menggemborkan ini. Cukup simpel caranya untuk kita terhindar dari mata lelah. Jadi setiap kita melihat gadget selama 20 menit, usahakan kita mengistirahatkan mata paling tidak 20 detik aja dengan cara melihat objek sejauh mungkin. Paling enggak 20 kaki atau sejauh 6 meter. Dengan harapan bahwa ketika kita melihat jauh pada saat istirahat, mata kita akan berkedip penuh, mata kita juga bisa, otot-ototnya juga bisa beristirahat dengan baik. Nah, setelah 20 detik, boleh melanjutkan aktivitas di depan perangkat gawainya. Jangan sampai istirahat 20 detik dari laptop malah nonton TV. Enggak, bukan seperti itu. Tapi benar-benar ngelihat sejauh mungkin, ngelihat objek pemandangan atau gedung yang jaraknya paling tidak 6 meter. Jangan habis laptop, udah capek matanya, udah kering, udah buram, malah pindah ke handphone. Itu mah sama aja, nggak akan mengurangi, tidak akan mengurangi mata lelahnya. Bagaimana dengan paparan sinar biru dari gadget terlalu lama? Ya memang penelitian ini masih kontroversi. Sebagian memang bilang pengaruhnya akan ada menyebabkan mata minus, mata lelah, atau jangka panjangnya itu bisa menyebabkan katarak atau kelainan makula. Tapi ada juga penelitian yang juga menyebutkan bahwa sinar biru tidak memiliki dampak yang berbahaya. Tapi walaupun seperti ini, penelitian-penelitian juga masih tetap berjalan dengan harapan akan ada efek, apakah jangka panjangnya beneran akan ada efek yang berbahaya atau enggak. Tapi alangkah baiknya kita tetap menjaga supaya kita tidak terlalu lama di depan gadget. Paling tidak kita berusaha untuk menjaga mata kita tetap sehat dan tidak gampang merasa lelah. Selain itu, kita dapat melakukan tindakan yang lain yang akan membantu kita merasa nyaman ketika sedang bekerja di depan komputer, seperti mengatur layar monitor, mengatur kecerahannya, lalu mengatur jarak antara mata ke depan monitor. Ini jarak yang disarankan memang sekitar 45-70 cm. 40 cm masih bisa dibilang aman. Dengan jarak mata itu paling tidak sejajar dengan tepi atas laptop. Jadi tidak sejajar dengan bagian tengah layarnya, tapi malah justru sejajar dengan bagian atas dari monitor itu sendiri. Kemudian posisi duduk juga sebaiknya jangan bongkok, leher juga tidak terlalu menunduk, supaya otot-otot punggung dan leher juga tidak kaku. Pencahayaan ruangan juga sebaiknya diatur supaya yang tidak terlalu terang atau tidak gelap. Nah, mungkin kita banyak sekarang yang sebelum kerja itu ada yang diredupin cahayanya atau bahkan dibikin gelap cahayanya, sehingga itu lebih gampang silau dan capek matanya. Atau sebelum tidur malah main HP, lampunya udah mati, sebelum tidur juga main HP. Sinar dari gadget, sinar birunya itu bisa merusak hormon melatonin, di mana hormon melatonin ini juga sangat penting untuk merangsang proses tidur. Itu proses
hormon yang membantu kita tidur. Ketika hormon ini dirusak oleh sinar biru dari gadget, maka yang tadinya kita udah ngantuk, mau tidur, lihat HP, malah bisa aja jadi nggak ngantuk. Karena hormonnya udah terurai akibat sinar biru dari gadgetnya ini. Makanya sebelum tidur memang tidak disarankan untuk melihat HP. Nah, ini penggunaan HP yang memang secara ergonomis untuk mencegah supaya kita tidak merasakan computer vision syndrome. Untuk posturnya itu tidak terlalu bungkuk, tidak sambil ngebongkok gitu kalau lagi duduk seperti yang digambar. Justru kita disarankan untuk nyender, terus ada tatakan untuk tablet atau handphonenya atau laptopnya supaya jarak pandang kita juga tidak terlalu jauh, posisi leher kita juga tidak terlalu menunduk. Gitu. Tapi tetap rule-nya itu 20, 20, 20. Itu sebaiknya dijalankan. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak nanti akan ada kekhususan sendiri. Ini secara umum, memang tadi yang seperti saya jelaskan, hindarin ruangan yang gelap atau terlalu terang, atau menghadap sinar matahari atau istilahnya backlight gitu. Jadi nanti yang ada malah ketika komputernya berhadap-hadapan dengan sinar matahari, otomatis kita akan menaikkan intensitas dari kecerahan gadget, dan ini nanti juga akan mempengaruhi si kesehatan matanya ini sendiri. Postur juga sudah saya sebutin tadi. Nah, sekali lagi diatur kecerahan dari layar gadgetnya. Jangan terlalu terang, jangan terlalu gelap. Yang nyaman buat mata, karena tiap orang nantinya akan beda-beda ini pengaturan kecerahannya. Apakah dia memiliki kelainan mata yang menyebabkan melihatnya jadi redup, jadi dia butuh kontras atau kecerahan cahaya brightness yang lebih terang, itu mungkin saja. Tapi umumnya jika mata sehat tanpa ada kelainan apapun, biasanya disetting dengan kecerahan atau brightness dari gadget itu sendiri yang ya medium sudah cukup, tidak terlalu cerah, tidak terlalu gelap. Kemudian imbangi aktivitas dengan melihat jauh, dan jangan lupa periksakan kesehatan mata ke dokter. Paling tidak sekali setahun, atau misalnya ada yang pakai kacamatanya tebal, mungkin cukup sekali 6 bulan boleh cek ke dokter mata. Atau kalau ada keluhan dan sudah merasa tidak nyaman dengan matanya akibat terlalu lama di depan komputer, itu tidak harus menunggu 6 bulan dan tidak harus menunggu matanya benar-benar kering banget atau udah merah menetap dan penglihatannya sangat-sangat buram. Jangan sampai menjadi berat baru datang ke dokter. Untuk screening atau check up, medical check up biasa tidak apa-apa 6 bulan, atau kalau ada keluhan. Sekali setahun cukup aman apabila Bapak Ibu roadster sekalian tidak punya keluhan mata, tidak pernah punya riwayat penggunaan kacamata, paling tidak Bapak Ibu yang berusia di atas 40 tahun bisa mengenali apakah ada potensi katarak, glaukoma, atau Bapak Ibu yang ada diabetes ataupun darah tinggi bisa sekalian dilihat kondisi saraf matanya. Karena diabetes, hipertensi ini dapat paling sering mempengaruhi kesehatan saraf matanya. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Mungkin Bapak Ibu sekalian yang punya anak kecil, misalnya lagi rewel nih, gitu, nggak mau diem. Cara praktisnya kasih HP, biar dia anteng gitu. Dan bablas memakai HP-nya si anak nontonnya berjam-jam gitu. Anak anteng, orang tua juga senang. Sebenarnya itu tidak disarankan. WHO sendiri ini menyarankan untuk penggunaan gadget pada anak-anak di bawah 1 tahun itu sama sekali tidak boleh. Jangan diberikan gadget. Biarkan mereka berkembang, tumbuh, dan kembangnya berjalan alamiah untuk melatih fungsi penglihatannya, motorik halus dan motorik kasarnya, dan tumbuh kembangnya dengan baik. Kemudian untuk anak umur 1-2 tahun, ini juga tidak disarankan untuk
menggunakan gadget dalam bentuk apapun. Kecuali mungkin sekedar video call dengan kerabat jauh karena satu dan lain hal, apalagi semenjak selama pandemi kemarin mungkin kita pun ketemu keluarga dekat agak susah, yang ngerantau, punya anak kecil, pengen ketemu kakek neneknya nggak susah, jadinya untuk video call ini masih diperbolehkan, tapi hanya untuk sekedar video call dalam waktu yang singkat. Nah, anak-anak baru boleh menggunakan gadget itu memang di usia 3-4 tahun. Itu pun dengan catatan bahwa penggunaan dalam satu hari tidak boleh lebih dari 60 menit atau 1 jam. Nah, Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri, ini ya kurang lebih sama dengan WHO. Anak-anak usia 1 tahun itu jangan dikasih gadget. Kemudian screen time-nya juga pada umur anak 1-3 tahun juga tidak dianjurkan. Nah, usia 3-6 tahun memang sudah boleh lebih menggunakan gadget, tapi 1 jam paling lama. Dengan anak usia 6-12 tahun itu 1-1,5 jam paling lama. Nah, kendalanya adalah semenjak pandemi kemarin anak-anak dianjurkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran melalui gadget di rumah masing-masing supaya terhindar dari COVID. Nah, ini yang memang agak sulit. Tapi masa itu kan sudah kita lewati bersama, jadi setidaknya anak-anak sudah kembali melakukan pembelajaran itu secara langsung di sekolah. Tapi ada juga mungkin sekolahan yang juga menggunakan laptop gitu. Nah, ini yang memang sebaiknya didiskusikan oleh orang tua bahwa penggunaan sehari itu 1 atau sampai 1,5 jam dalam sehari. Dengan catatan ketika anak sudah pulang sekolah, misalnya dia udah capek ngelihat papan tulis, layar monitor, jangan dibiarin juga ngelanjut itu nonton drakor lah atau apalah dari handphone orang tuanya atau malah main Mobile Legends lama gitu. Nah, dan nanti anak-anaknya akan terpapar risiko untuk munculnya mata minus karena aktivitas melihat dekatnya sangat intens, meningkat, dan aktivitas melihat jauhnya di luar ruangan jadi sangat-sangat berkurang. Nah, bagaimana dengan pencegahannya? Tadi yang sudah saya bilang, pencegahannya itu yang terbaik adalah dengan melihat jauh. Nah, biasakan untuk selingi aktivitas dengan aktivitas di luar ruangan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah capek bekerja dari Senin sampai Jumat, depan komputer terus, atau anak-anaknya udah sekolah dari pagi sampai sore, paling tidak di weekend, usahakan untuk beraktivitas di luar ruangan tanpa gadget, sehingga mata kita terbiasa untuk melihat jauh, dan anak-anak yang memang masih masa pertumbuhan juga bisa terlatih untuk melihat jauh, terutama untuk anak-anak di bawah 7 tahun, untuk bisa anaknya melihat jauh dan sensitisasi saraf mata dan pusat penglihatan di otak juga berjalan dengan baik. Nah, atau aktivitas di luar ruangan, entah outdoor atau kalau ada rezeki lebih ya liburan. Ya, tapi walaupun liburan juga kadang kita juga suka bawa laptop, entah itu kerjaan atau HP, atau bahkan sambil ngelihat pemandangan kita juga malah main HP, TikTokan, live dan segala macam. Nikmati liburan atau istirahat di luar ruangan seminimalisir mungkin tanpa gadget. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang sudah misalnya udah pakai kacamata nih, udah diagnosis matanya minus gitu, atau matanya udah mulai plus untuk baca dekat. Untuk membantu penglihatan, memang disarankan sebaiknya sudah dipakai kacamatanya untuk membantu penglihatan selama beraktivitas, untuk bekerja ataupun melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Bagaimana dengan lepas pasang kacamata? Kalau seandainya aktivitasnya tidak terlalu membutuhkan kacamata, meskipun dia sudah ada minus setengah atau minus 0,5,
dia nyaman tanpa kacamata dan tidak ada hambatan. Ya tidak apa-apa, dia masih bisa beraktivitas. Tapi beberapa orang memang lebih nyaman dan sebagian besar kasus memang lebih nyaman dengan menggunakan kacamata atau lensa kontak berapapun ukurannya. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Kalau anak-anak sudah didiagnosis dengan kelainan refraksi atau mata minus atau silinder, penggunaannya mungkin tidak akan bisa sebebas orang dewasa karena anak-anak tujuan kita memberikan kacamata adalah supaya dia terbiasa melihat jauh dengan jelas sehingga saraf mata dan pusat penglihatannya di otak itu bisa berkembang dengan baik sehingga bisa terhindar dari yang namanya mata malas. Mungkin Bapak Ibu Roadster sekalian sudah cukup familiar dengan namanya mata malas pada anak-anak. Terus kalau seandainya misalnya matanya udah ngerasa nggak enak terlalu lama di depan komputer, cukup ditetes air mata buatan selain dari rule of 20-20-20. Tetes mata buatan ini ya Insto, pasarannya mungkin yang kenal Bapak Ibu sebenarnya seperti Insto, Rohto, cuman memang sebenarnya tidak disarankan karena itu hanya penggunaan jangka pendek saja. Mungkin Bapak Ibu pengen netesin terus selama di kantor dalam jangka waktu yang bisa dibilang akan cukup lama, sebaiknya menggunakan obat tetes khusus untuk mata kering yang tanpa pengawet kalau bisa. Kemudian, misalnya ada Bapak Ibu yang sebenarnya pengen aktivitasnya pengen nggak terlalu pakai kacamata, nggak mau pakai lensa kontak karena ribet. Salah satunya adalah bedah refraksi atau laser vision correction atau koreksi kelainan refraksi dengan laser. Atau umumnya yang kita kenal itu dengan istilahnya LASIK. Nah, ini sudah banyak diminati oleh berbagai kalangan usia dengan tujuan yang berbagai bervariasi, entah itu untuk melanjutkan pendidikan, untuk membantu aktivitas harian, seperti misalnya dia lebih sering olahraga, nggak mau ribet dengan kacamata, atau secara kosmetik, ini salah satu pilihannya. Nah, sedikit tentang LASIK, sebenarnya prosedur laser vision correction itu banyak metodenya yang dilakukan. Salah satunya memang LASIK, tapi prinsipnya adalah sama, yaitu untuk mengatasi kelainan refraksi. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga ada yang berencana untuk LASIK untuk mengurangi ketergantungan dengan kacamata. Ini ada beberapa indikasi untuk dilakukannya LASIK. Bahkan tidak semua mata itu bisa dilakukan LASIK. Indikasi utamanya memang adalah kosmetik, supaya terlepas dari kacamata, tidak tergantung dengan kacamata ataupun lensa kontak. Dan pada kondisi-kondisi medis tertentu adanya anisometropia berat atau perbedaan ukuran kacamata yang kanan dengan yang kiri itu beda jauh, lebih dari 3 biasanya. Dan kalau pakai kacamata itu pusing dan tidak bisa adaptasi, sehingga memang LASIK bisa dipertimbangkan. Kapan boleh dilakukan LASIK? Yaitu pada saat usia 18 tahun minimal. Bagaimana dengan usia 40 tahun? Boleh-boleh aja, cuman tantangannya adalah ketika umur 40 tahun dilakukan LASIK, alamiahnya sudah mulai terjadi proses degenerasi atau proses penuaan mata. Dan dapat kita tahu itu awalnya baca dekat kita udah mulai buram pada saat usia 40 tahun ke atas. Atau risiko katarak juga udah mulai ada pada saat usia 40 tahun ke atas. Jadi usia-usia 40 tahun ke atas jika ingin LASIK akan banyak pertimbangan dan pemeriksaan yang cukup kompleks. Kemudian ukuran kacamatanya harus stabil dalam 1 tahun terakhir. Tidak boleh nambah lebih dari setengah minusnya gitu. Ketebalan kornea minimal 800 mikrometer. Maksimal yang bisa dilasik itu minusnya 12, silindernya minus 5, plusnya itu minus 6. Ini plus jauh, bukan untuk plus baca dekat yang pada orang-orang usia 40 tahun ke atas. Kemudian yang dapat dilakukan LASIK antara lain pasiennya tidak memiliki riwayat kelainan kornea,
atau contohnya keratokonus, tidak punya riwayat glaukoma, tidak ada katarak, tidak ada kelainan saraf mata akibat diabetes atau retinopati diabetik, atau kelainan saraf optik. Kemudian pasien-pasien dengan mata kering berat atau mata kering yang tidak terkontrol, ini merupakan kontraindikasi dilakukannya LASIK. Tidak sedang hamil atau tidak sedang menyusui, dan bahkan riwayat diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Mungkin ada sedikit video tentang LASIK dari Klinik Mata Jakarta ini yang mungkin bisa diputar, Pak Anton. Oke. Berikut tadi tentang prosedur LASIK itu sendiri memang dilakukan di kamar bedah tersendiri dengan dilakukan secara steril, dan untuk durasinya cukup singkat, sekitar setengah jam untuk 2 mata sekaligus. Oke, mungkin demikian ilmu yang dapat saya share pada kesempatan kali ini. Mungkin akan dilanjutkan dengan proses sesi diskusi ya, Pak Anton dan Dr. Rani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.